Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozo Channel, guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah, dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebaiknya rezeki Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya mau menyaksikan satu lagi video daripada channel Bagi-Bagi. Jangan lupa pergi ke channel Bagi-Bagi, klik butang subscribe-nya dan klik butang lonceng, tanda sokongan anda juga kepada channel Bagi-Bagi. Tajuk yang kita mau reactionkan adalah katanya China sebut Indonesia lebih kuat dan bisa libas Australia. Kapan saja bila masih banyak gaya. Wow, di sini China kata Indonesia lebih kuat dan bisa melibas Australia. So, bagaimana kekuatan tu guys? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya, Brozo Channel. Mari. Bagi-Bagi. Oh, China sebut Indonesia lebih kuat daripada Australia, China bangga terhadap Indonesia karena merapat ke negaranya serta menyebut Indonesia lebih kuat dari Australia. Itu yang China sebut pada Sahabat Bagi-Bagi, kong kali kong Australia, Amerika Serikat dan Inggris dalam AUKUS yang dibentuk pada 15 September 2021 lalu tak hanya membuat murka Prancis hingga menarik diplomatnya dari negeri kanguru karena merasa dihianati, tetapi juga memicu kecaman dari China dan Indonesia. Ya betul guys, kita tahu bagaimana iaitu Australia berpaling tadah dengan Perancis. Dia terus membelakangkan Perancis untuk bersama dengan AS dan Inggeris untuk membuat itu projek AUKUS, itu kapal selam nuklear. Itu yang membuat China dan itu Perancis dan Indonesia sangat marah lah. Australia yang Perancis, China dan mereka sangat marahlah kepada Australia kerana berpaling tadah kepada AS sebab semata-mata untuk membuatkan kapal selam nuklear tersebut tadi. Itu yang Perancis sangat marah pada Australia guys. Okey, kita lanjut guys. Tak cuma kapal selam nuklir buatan AUKUS, Australia juga berencana untuk melengkapi angkatan bersenjatanya dengan rudal jelajah Amerika Serikat yang tentu saja menjadi ancaman bagi negara tetangganya, Indonesia dan China, yang selama ini berkonfrontasi dengan Amerika Serikat. Bayangkan. China yang juga merasa tidak senang dengan AUKUS bentukan Australia, Inggris dan Amerika Serikat justru menyuruh Indonesia untuk menasihati Australia. China juga mendorong Indonesia agar terus menyuarakan China minta Indonesia nasihatkan Australia kekhawatirannya atas rencana pengembangan kapal selam nuklir Australia. Kementerian Luar Negeri China, Fuchong, menyatakan dukungannya terhadap Indonesia yang merasa khawatir atas keputusan Australia untuk memperoleh kapal selam bertenaga nuklir, meskipun senjata nuklir bukan bagian dari rencana itu. Ya, betul. Sementara itu, China sudah lama membaca kelemahan Australia. Bahkan, media China secara terang-terangan menyebut jika Indonesia jauh lebih kuat dari Australia. Media China juga mengatakan Indonesia tidak diragukan lagi merupakan hambatan terbesar yang mencegah Australia untuk bergegas keluar dari Pasifik Selatan. Australia juga tahu bahwa meningkatkan hubungan dengan Indonesia akan membantunya membebaskan tangannya untuk menerapkan strategi Brexit ke Asia demi memperluas tangannya ke Laut China Selatan. Begitu guys Sahabat Bagi-Bagi, Indonesia adalah negara di Asia Tenggara satu-satunya yang memberi batas kepada Australia untuk ekspansi ke bagian Asia lainnya. Bayangkan, maknanya Indonesia yang memberi keizinan yang kuat di sini kepada Australia. Indonesia juga bukan negara kaleng-kaleng. Dengan jumlah militer dan penduduk yang suka berperang adalah momok trauma Australia pada era Soekarno yang sering memojokkan Australia untuk diam di tempat dan jangan berlagu. Walaupun akhirnya memburuk pasca era Presiden SBY karena penyadapan dari negeri kanguru itu. Sahabat Bagi-Bagi, Australia juga telah menarik Jepang, Amerika Serikat dan India untuk mencoba membentuk aliansi militer yang telah mengganggu Indonesia yang menganut kebijakan non-blok. Australia juga tidak pernah menyerah untuk Australia mengajak Jepang dan India untuk bersama dengan dia guys. Bayangkan di situ. Sedangkan kalau kita tengok India tu sebenarnya dia lebih sekutu bersama dengan Indonesia tu, kalau kita tahu. memecah dan memecah Indonesia sejak berdirinya negeri ini.
Dan media China juga menyebut jika Australia selama ini telah menipu Indonesia. Mengapa Australia mengincar Indonesia? Karena kurangnya kepercayaan dan ketakutan terhadap Indonesia dalam hal keamanan. Australia takut sebenarnya pada Indonesia di dalam hal keamanan ya sebenarnya. Dia takut sebenarnya pada militer-militer Indonesia ni. Australia juga disebut jika suatu saat bisa diserang oleh Indonesia, kata media China 163.com. Di sisi lain, media Australia juga percaya bahwa wilayah Australia yang luas dan sumber daya alam yang kaya adalah alasan untuk menarik invasi Indonesia. Sementara Australia sendiri tidak berdaya untuk melawan invasi Indonesia. Dia sendiri pun tak boleh melawan invasi Sahabat Indonesia. bagi-bagi, terakhir media China menyebutkan NKRI kini makin pro ke negaranya. Indonesia yang berangsur-angsur semakin pro China, ibarat pedang yang menggantung di atas Australia. Kita tengok sekarang, dia kata NKRI ataupun Indonesia sudah mula macam rapat dengan China, macam sudah pro kepada China sudah sekarang ni. Itu sudah macam saya tertanya-tanya juga sekarang ni. Sedangkan Indonesia dan China ni memang selalu daripada dulu hingga sekarang masih lagi bersengketa ataupun bertelagah baku hantam di dalam perebutan Natuna. Tapi tiba-tiba sekarang ni kita lihat Indonesia tiba-tiba cuba merapat kepada China. Kenapa guys? Mengunci Australia menjadi tawanan di belahan bumi selatan. Dan benar saja, tepat 1 hari sebelum perang Rusia dan Ukraina pecah, lembaga pemikir Australia sempat memperingatkan negaranya akan bahaya China dan Indonesia. Australia sudah tahu bahayanya. Lembaga pemikir Australia, yaitu Lowy Institute, meminta negaranya mengambil pelajaran dari konflik antara Ukraina dan Rusia dan mewaspadai China serta Indonesia. Lembaga pemikir Australia itu agaknya merasa ketar-ketir jika negaranya yang berdekatan dengan Indonesia diserang oleh China. Untuk itu, Lowy Institute meminta negeri kanguru itu berkaca dari kasus Ukraina dan Rusia. Sahabat bagi-bagi, terlepas banyak kemajuan teknologi militer China, tetap sulit dan mahal bagi negara manapun untuk memproyeksikan kekuatan militer lebih dari ribuan kilometer. Australia beruntung, jarak antara Sydney ke Beijing terbentang ribuan kilometer. Berbeda dengan Ukraina yang sangat rentan karena ia berbagi perbatasan darat yang panjang dengan Rusia. Betul. Jarak antara Ukraina dan Rusia yang berkekuatan besar adalah 0 km. Dekat sangat. Sahabat bagi-bagi, menurut media China lainnya, yaitu Sohu.com, Indonesia rupanya dianggap makin waspada setelah memborong 42 Rafale dan F-15X Amerika Serikat, serta membeli 2 kapal selam bertenaga konvensional kelas Scorpion Prancis. Scorpion. Media berbahasa Mandarin itu juga menyebut secara gamblang alasan kenapa Indonesia memborong Rafale dan F-15X secara bersamaan. Karena sebagai negara Asia Tenggara yang paling dekat dengan Australia, hubungan Indonesia dan Australia sangat erat. Namun, pada September 2021, Amerika Serikat, Inggris dan Australia membentuk aliansi AUKUS yang membuat Indonesia cukup waspada. Indonesia juga bermaksud untuk menekan Australia dengan meningkatkan kekuatan tempurnya secara keseluruhan. Sahabat bagi-bagi, lembar demi lembar mulai tersingkap bahwa meningkatkan kekuatan tempur kali ini dari Rafale hingga KF-21 Boramae bukan tanpa alasan. Indonesia sepertinya ingin keluar dari kekakuan yang terjadi dengan Australia dan ormas barunya AUKUS, di mana FPDA sepertinya tidak bisa menjadi solusi untuk membuat Indonesia diam. Jadi, kalian yang paham tentang geopolitik harusnya sudah paham bahwa kondisi regional kita sebenarnya tidak baik-baik saja. Bisa saja sewaktu-waktu bila terjadi konflik dan Garuda tidak dalam posisi perkasa, kita akan digengbeng negara-negara sekitar kita. Karena di sekitar kita sudah tidak ada lagi negara yang netral. Mereka membentuk ormasnya sendiri.
Jadi, kalian pasukan Dekat NATO, masuk negara silakan saya. latih fisikmu, rekatkan silaturahmimu. Ya. Karena bila negara ini masih dalam posisi non-blok, kalianlah mortirnya dan Mortar. kalianlah pahlawannya. Pahlawan. Bukan orang-orang yang di atas yang Ya. kenyang naik mobil ber-AC serta para bangsawan. Tetapi rakyat jelatalah yang nomor satu turun ke jalan. Karena itu, sampaikan ke anak-anak kalian, kurangi main gadgetnya. Mainlah ke sawah bersama teman-temannya. Dan latihlah mereka membuat mainan mereka sendiri dari alam. Bukan membeli dan terus membeli Betul. hingga negara ini menjadi negara konsumsi. Benar. Kita ini negara produksi karena raja bahan baku ada di dalam tanah negeri ini. Betul, Indonesia Merdeka. adalah pengeluaran Naruto. terbesar. Oke guys, kita dah reaction tadi daripada channel Bagi-Bagi. Katanya di sini China sebut Indonesia lebih kuat dan bisa libas Australia kapan saja bila masih banyak gaya. Kita lihat di situ China yang menyebut guys bermakna di sini Indonesia lebih kuat daripada Australia. Dan kita lihat Australia memang sudah tahu kekuatan Indonesia, militernya, rakyatnya, dan negara Indonesia ni memang sangat kuat sebenarnya. Di situ kita lihat Indonesia tetap terus unggul di dalam militernya. Itulah kekuatan Indonesia yang saya sangat banggakan daripada dulu guys. Bagaimana Indonesia bukan sahaja militernya, alutsistanya yang saja sekarang ini ditambah hebat, ditambah remajakan makin hebat guys. Kita lihat guys rakyat Indonesia yang berjiwa patriotik dengan rakyat Indonesia yang 300 juta 300 juta jiwa guys yang semuanya boleh dikatakan berjiwa patriotik yang sanggup berkorban untuk negara Indonesia. Bagaimana dulu zaman pemerintahan Soekarno kita lihat Indonesia sangat-sangat kuat guys sangat-sangat kuat dan disokong oleh Rusia, sokong oleh Soviet. Bagaimana antara Soekarno dan Soviet dulu kan, dia memang sangat rapat sekali sampai isap rokok pun berlaga guys untuk hidupkan api rokok. Bayangkan begitu rapat sekali antara Soekarno dan Soviet dulu. Itu yang kita harus bawa hingga sekarang, bagaimana hubungan baik Rusia dan Indonesia hingga sekarang ni. Dan di sebalik itulah China tahu Indonesia memang sangat kuat. Di belakang Indonesia kita tahu ada Rusia guys. Di situ menambahkan lagi kuat Indonesia di situ. Dan kita tahu bagaimana projek AUKUS, projek iaitu Australia, Inggeris dan AS tu memang sangat ditentang habis oleh China dan banyak lagi negara-negara yang ada di Asia Tenggara ini memang sangat membantah habis-habisan projek AUKUS itu. Tetapi Australia tetap berdegil dan terus melanjutkan projek tersebut bersama dengan AS dan Inggeris. Itu disebab itulah kita tengok Frans memang sangat marah sebenarnya kepada Australia dan sanggup membelakangkan Perancis untuk bersama-sama dengan AS iaitu dan Inggeris. Hingga begitu sekali Australia membelakangkan Perancis. Dan sebab itulah Frans sangat membantah projek AUKUS itu juga bersama-sama dengan Indonesia. Itu yang saya tahu guys. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.